Kamu ingat apa yang terjadi di Irlandia Utara, di Belfast beberapa minggu yang lalu, ketika ada seorang migran Afrika yang mencoba memenggal seorang pria Skotlandia? Kita melihat kerusuhan di sana dan kemudian semua orang berkata, lihat orang-orang ekstremis ini. Benar, saya tidak akan berbohong padamu. Saya pikir masyarakat Barat akan menjadi semakin ekstrim, dan itu bukan salah mereka. Inilah alasan mengapa masyarakat Barat menjadi semakin ekstrim. Jadi sekarang, Glasgow. Ada kerusuhan yang terjadi di Glasgow saat ini, meskipun hanya di wilayah kecil di daerah yang disebut Crane Hill atau Crane Hill di Glasgow. Lihat ini. Tapi sebelum saya putarkan video-video itu, biarkan saya tunjukkan kepada Anda mengapa ini terjadi. Lihat ini. 357 pemerkosaan terjadi di Glasgow setiap hari. 350, maaf, dalam satu tahun. 357 pemerkosaan di Glasgow dalam satu tahun. Itu hampir satu kasus setiap hari. Jalanan kita dulu aman. Perempuan dan gadis bisa pulang tanpa rasa takut. Tapi sekarang tidak lagi. Dengarkan wanita ini. Jadi, sekarang aku makin marah karena baru saja tahu kalau polisi Skotlandia sebenarnya berbohong padaku tempo hari. Waktu aku bertemu polisi tadi pagi, siang tadi, mereka bilang padaku bahwa dua pria Asia menyerang seseorang di tempat parkir. Dua pria Asia. Mencari dua pria Asia. Pria muda sebenarnya, pastikan itu benar. Jadi, seseorang benar-benar mengirim pesan kepada saya di sini. Karena mereka ada di sana. Mereka menyaksikan semuanya kan? Maaf banget untuk cewek itu, teman-temannya, dan sahabatnya yang semua menyaksikan itu karena itu benar-benar mengerikan. Mengerikan. Tapi bukan dua pria yang menyerang seseorang. Itu adalah sekelompok pria Asia, sekitar 15-20 orang, semuanya berlarian dengan pisau, parang, stik golf, benar-benar menyakiti orang-orang. Iya, itu yang terjadi. Itu benar-benar yang terjadi. Dan bagi orang-orang yang menyaksikan itu benar-benar menakutkan. Jadi aku marah karena polisi benar-benar berbohong. Seperti dia bisa saja. Mungkin dia tidak mau melihatnya di depan si kecil kan? Tapi polisi pada dasarnya melindungi para penjahat ini atas nama kohesi sosial, atas nama menjaga perdamaian. Aku tidak tahu. Ingat ini teman-teman, aku hanya menjalankan perintah. Dan kita diberitahu bahwa itu bukan alasan yang dapat diterima selama pengadilan Nuremberg. Dan aku percaya bahwa persidangan London akan terjadi. Akan ada pertanggungjawaban. Kenapa? Lihat cerita ini. Aku meliput berita ini beberapa hari yang lalu, tapi ada perkembangan sejak saat itu. Tonton ini. Ini terjadi di Glasgow. Lihat wajah di sebelah kanan ini. Dia adalah migran dari Sudan. Dia memperkosa seorang wanita muda Skotlandia yang ditemukan berlari telanjang di jalan. Dan tebak apa? Dia dibebaskan dengan jaminan. Hakim berpikir bahwa tidak masalah untuk membebaskannya. Nah, dan tebak apa? Setelah dibebaskan, dia ditempatkan di sebuah rumah karena dia jelas tinggal di rumah yang dibiayai uang pajak warga. Orang-orang mengetahuinya, jadi mereka melakukan protes. Lihat ini. You fucking beast! You fucking beast! Fucking beast! Fucking beast! These protecting bastards! Fucking wait till it's your daughters, eh? Pertanyaan saya adalah, sudah tidak bisa diterima lagi, atau bahkan tidak memungkinkan untuk hanya mengucilkan orang-orang ini sebagai bigot sayap kanan. Itu sudah tidak bisa dijual lagi. Maaf, saya rasa itu kata yang paling tepat. Mereka tidak bisa begitu saja lolos dengan mengatakan, lihat ini hanya orang-orang rasis sayap kanan karena seorang pria kulit hitam melakukan kejahatan. Seolah-olah orang kulit putih tidak melakukan kejahatan. Ini sudah tidak bisa dijual lagi. Ini sudah tidak berhasil lagi teman-teman. Saya selalu mengatakan ini karena kalian tahu, beberapa dari kita cukup tua dan sudah lama di sini untuk menanyakan pertanyaan ini. Di mana orang-orang rasis ini? 20 tahun yang lalu, di mana mereka? Kenapa mereka tidak mengancam kita 20 tahun yang lalu? Jika mereka menjadi rasis, apa penyebabnya? Sekarang lihat ini. Polisi sangat aktif. Lihat keberaniannya. Lihat betapa gagahnya polisi saat berhadapan dengan penduduk asli. I feel that's one of them! You're shaggling wings, mate! You're shag choking! You get straight! Do you agree with that? What do you agree with that? Is that what you have today? See, this
Saya bahkan tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi sepertinya mereka sangat marah. Do you think you can wear that fucking vest? What, take it from the law? Beberapa dari mereka bahkan menerobos masuk ke fasilitas ini. Sepertinya polisi kewalahan. Maksudku, kenapa mereka tidak takut pada hari ketika seluruh negeri bangkit? Kenapa mereka tidak takut pada hari itu? Apa yang akan mereka lakukan nanti? Pada saat itu, kalian tahu, akan ada pembelotan di tubuh kepolisian. Begitulah revolusi terjadi, teman-teman. Beberapa petugas akan menolak untuk menerima perintah. Dan jangan salah paham, saya tahu inilah yang diminta oleh masyarakat Inggris. Inilah alasan mereka mempermalukan polisi. Mengapa kalian lakukan ini kepada rakyat kalian sendiri? Tapi ketika ada gerakan populis besar-besaran, saya katakan, akan tiba saatnya ketika para petugas polisi akan menolak untuk menerima perintah. Inilah yang terjadi bahkan di negara-negara dunia ketiga. Begitulah cara musim semi Arab terjadi. Ketika Hosni Mubarak memerintahkan aparat penegak hukum yang disebut-sebut itu untuk menembaki para pengunjuk rasa yang berkumpul di lapangan Tahrir, mereka berkata, "Tidak, kami tidak akan melakukannya." Begitulah revolusi selalu terjadi, teman-teman. Lihat ini. Mereka menangkap dia. Lihat betapa beraninya mereka. Mereka menangkap dia. Lihat semua orang ini. Mereka berusaha menyelamatkan sesama pengunjuk rasa mereka. Salah satu dari suatu hari nanti ketika 1 juta orang turun ke jalan dan kemudian mereka berkata, "Begini, sudah cukup." Sudah cukup. Apa yang akan mereka lakukan saat itu? Saya melihat video ini di GB News, biar saya putarkan untuk Anda. Sebenarnya sebelum itu, tonton ini. Ada video lain, tonton ini. They've done a hang, but you're all here now. Swept it under the carpet, the community. Aye, Why why don't you act like that? How do you say that's all right? Why were we not notified? Exactly. Right, so see that, that's what no fine for it. So The police were there, the community were notified. He's Why been didn't told to you? shut up. you asked why you See if it was a white man. See if it was a Should white have man. told to keep it fucking quiet. Everybody was told to keep it quiet. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi ini sangat-sangat bagus. Aksen Skotlandia. people are fucking pressed. See if it was a white man. And they're still allowed to sit right here. Apakah itu benar atau tidak? Itulah yang dipercaya orang-orang, bahwa jika perannya dibalik, jika itu adalah pria kulit putih, maka ya, kita pasti akan melihat standar kepolisian yang benar-benar berbeda. Standar peradilan yang benar-benar berbeda. Semuanya akan benar-benar berbeda. Keadaannya akan benar-benar terbalik. Seorang migran Afrika dari Chad mengakui telah memperkosa seorang gadis berusia 12 tahun. Namun pihak berwenang Prancis membebaskannya. Jadi dia datang ke Inggris. Ini adalah industri pariwisata pemerkosaan terbesar yang difasilitasi oleh politisi barat, politisi Eropa. Mengerikan. Dan mereka heran mengapa orang-orang marah. Bahkan jajak pendapat, survei opini publik mulai menunjukkan gambaran yang sama sekali berbeda. Orang-orang ini, poin-poin pembicaraan seperti ini dulu hanya dipegang oleh kelompok minoritas pinggiran. Anda tahu, kita selalu punya kelompok sayap kanan. Kita selalu punya orang-orang yang sangat rasis. Tapi poin-poin pembicaraan yang sama 20 tahun lalu, yang dulu hanya disebarkan oleh orang-orang rasis atau kelompok sayap kanan, sekarang semua orang menyebarkannya. Kenapa? Karena itu benar. Memang benar sekali. Budaya tidak bisa bercampur. Politisi kita telah meninggalkan kita. Mereka telah menghancurkan negara-negara yang dulu indah ini dan mengubahnya menjadi tempat yang kacau, seperti negara dunia ketiga. Dan mereka tidak berhenti.